Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmul Fadilah, NIM 240404046, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem peminjaman buku. Yang pertama, ada analisis masukan, nama masukan, formulir peminjaman buku, fungsi mencatat data peminjaman, dan buku yang dipinjam, media kertas atau digital, atau formulir online. Sumber anggota perpustakaan, frekuensi setiap ada peminjaman, volume tidak menentu, format lampiran masukan. Keterangan formulir diisi oleh anggota saat melakukan peminjaman. Hasil analisis formulir ini digunakan untuk menginput data transaksi peminjaman seperti ID anggota, ID buku, tanggal peminjaman, dan batas waktu pengembalian. Pada sistem manual, sering terjadi kesalahan penulisan atau kehilangan data. Sistem digital lebih akurat dan efisien, namun memerlukan pelatihan petugas dan dukungan perangkat yang memadai. Yang kedua, ada analisis keluaran. Nama keluaran, bukti peminjaman buku, fungsi bukti transaksi peminjaman, media kertas atau digital, PDF, distribusi peminjam, petugas perpustakaan. Rangkap 2, frekuensi setiap ada peminjaman, volume tidak menentu, format lampiran pengeluaran, keterangan peminjaman telah diproses. Hasil analisis mencatat data peminjaman buku oleh anggota perpustakaan dan menyimpan bukti transaksi tersebut. Sistem cukup efektif dalam mencatat peminjaman, namun terkadang masih terdapat kendala pada pencatatan manual yang menyebabkan keterlambatan pengembalian karena kurangnya notifikasi atau pengingat kepada peminjam. Yang ketiga, ada analisis proses. Yang pertama, dokumen yang digunakan, formulir peminjaman buku. Kedua, bagian atau elemen yang terlibat. A. Anggota perpustakaan. B. Petugas perpustakaan. C. Sistem informasi perpustakaan jika digital. 3. Arus informasi. A. Proses peminjaman buku. Yang pertama, anggota datang ke perpustakaan dan memilih buku yang ingin dipinjam. Yang kedua, anggota mengisi formulir peminjaman buku secara manual atau digital. Yang ketiga, petugas perpustakaan menerima formulir, memverifikasi keanggotaan dan ketersediaan buku. Yang keempat, petugas mencatat transaksi peminjaman ke dalam sistem atau buku catatan. Petugas mencetak atau memberikan bukti peminjaman kepada anggota. Yang keenam, anggota menerima buku peminjaman dan membawa buku pulang. Yang ketujuh, sistem atau petugas mencatat tanggal jatuh tempo pengembalian buku. Yang ke-8, jika sistem digital digunakan, pengingat pengembalian otomatis dikirim ke anggota menjelang tenggat. Yang ke-9, buku tercatat sebagai sedang dipinjam hingga dikembalikan. Dia flowchart mulai anggota datang ke perpustakaan, lalu apakah anggota sudah terdaftar? Cari buku yang ingin dipinjam. Apakah buku tersedia? Jika tidak, beri info buku tidak tersedia. Jika iya, isi formulir peminjaman meliputi nama, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu petugas mencatat di buku besar arsip manual. Selesai. Konteks diagram. Petugas pengadaan menginginkan data berupa koleksi pustaka dan identitas anggota ke dalam sistem. Anggota menerima kartu anggota dan informasi koleksi pustaka dari sistem.
3. Petugas layanan memberikan data peminjaman dan pengembalian kepada sistem perpustakaan untuk dicatat dan dikelola. 4. Kepala perpustakaan menerima koleksi pustaka dan laporan peminjaman sebagai bentuk output dari sistem untuk keperluan pengawasan dan pengambilan keputusan. Data flow diagram. Level 0. Pendaftaran anggota. Anggota memberikan KTM dan data diri untuk melakukan pendaftaran. Sistem menghasilkan kartu anggota dan menyimpan data anggota ke dalam entitas data anggota. Hasil proses ini berupa laporan anggota yang dikirimkan ke kepala perpustakaan. Peminjaman. Anggota yang telah terdaftar dapat melakukan peminjaman buku. Proses ini menerima data buku dan data pinjam, lalu menghasilkan bukti pinjam, laporan peminjaman, serta memperbarui stok buku. Data ini juga disimpan ke dalam entitas pinjam dan buku. 3. Pengembalian. Proses ini mencatat pengembalian buku dari anggota. Sistem menerima data pengembalian dan memberikan bukti pengembalian. Proses ini juga memperbarui laporan pengembalian dan stok buku, serta menyimpan data pada entitas kembali. Yang keempat, kepala perpustakaan menerima berbagai laporan dari ketiga proses di atas, termasuk laporan anggota, laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan stok buku sebagai bahan evaluasi dan pengawasan. Data flow diagram level 1. Proses 3.1. Data pinjam. Anggota memberikan data pinjam dan sistem mengambil data buku serta data anggota. Informasi ini disimpan ke dalam entitas pinjam. Proses ini juga memperbarui data buku dan data anggota. Proses 3.2. Cetak bukti pinjam. Setelah data peminjaman dicatat, sistem mencetak bukti pinjam yang akan diberikan kepada anggota. Data yang digunakan diambil dari entitas pinjam, anggota, dan buku. Proses 3.3. Cetak laporan peminjaman. Proses ini menghasilkan laporan peminjaman berdasarkan data dari entitas pinjam, buku, dan anggota. Laporan ini dikirimkan ke kepala perpustakaan sebagai bahan pengawasan dan dokumentasi. Proses 3.4. Cetak laporan stok buku. Sistem mencetak laporan stok buku yang menunjukkan ketersediaan buku berdasarkan data dari entitas buku. Laporan ini juga disampaikan kepada kepala perpustakaan. Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.